Halo, nama saya Yudhistira. Di video kali ini saya akan membahas bab 13, yaitu failover dan load balance. Langsung saja konsep failover. Jadi, pada failover terdapat dua lane akses internet menuju ISP dengan kriteria satu aktif dan satu sebagai backup. Untuk line yang aktif hanya satu. Jika ingin berpindah menggunakan jalur internet satunya, bisa dimainkan menggunakan parameter distance. Untuk topologi awal saya akan menggunakan dua router. Dua router ini berfungsi sebagai router ISP. Dua router ini sebagai penghubung dari jaringan lokal ke jaringan WAN. Untuk router ini kita anggap router ISP 1 dan untuk ini router ISP 2. Untuk kedua router sudah saya konfigurasi IP-nya secara statik. Untuk ISP, untuk router ISP 1 137.10, untuk router ISP 2 137.20. Sebelum kita mengkonfigurasi failover, kita akan membuat jaringan lokalnya terlebih dahulu. Untuk jaringan lokal saya akan menggunakan satu router dan dua buah PC. Untuk router klien kita akan sambungkan ke dua router ISP. Kita juga sambungkan dua VPC ke router klien. Nah, selanjutnya kita tambahkan tiap-tiap Ethernet dengan IP. Saya akan menambahkan IP pada Ethernet 2 dari ISP 1 terlebih dahulu. Kita langsung saja masuk router ISP 1, kita tambahkan. Saya akan menambahkan IP 130.10.1/24 untuk Ether 2 play. Okay. Selanjutnya Ether 2 dari router ISP kedua. Tambahkan address. Pilih Ether 2, play, oke. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan IP pada Ether pertama dan Ether kedua pada router klien. Untuk terhubung ke router klien, kita akan menggunakan fitur Roamon. Kita aktifkan terlebih dahulu fitur Roamon pada router klien. Selanjutnya kita aktifkan dari sisi router ISP. Nah, kita sudah masuk pada Winbox dari sisi klien. Kita tambahkan IP untuk Ether pertama terlebih dahulu.
play. Oke. Tambahkan IP untuk ether kedua. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan IP pada PPC 4 dan PPC 5. Saya akan menggunakan fitur bridge agar kedua PPC mendapatkan IP yang sama. Supaya cepat, saya akan di HCP-kan. Pergi di HCP server, di HCP setup, kita pilih bridge, next, sudah berhasil. PC 4 mendapatkan IP 10254. Untuk PPC 5 mendapatkan IP 10253. Selanjutnya kita sambungkan PPC ke internet. Kita tambahkan rule firewallnet pada MikroTik client. Untuk chain kita pilih srcnet. Untuk out interface kita pilih berarti ether pertama dengan ether kedua. Action kita pilih masquerade play. Oke. Ether 2. Nah, setelah itu kita aktifkan firewallnet di masing-masing router ISP. Untuk ISP pertama, firewallnetnya sudah masquerade. Untuk ISP kedua juga sudah. Sekarang kita akan coba ping dari PPC 4. Berhasil. Kita akan melihat jalur internet dari PPC 4. Untuk PPC 4 dia menggunakan jalur 192, berarti dia menggunakan gateway bridge. Kemudian dia menggunakan gateway 140.10, berarti dia menggunakan router ISP kedua. Nah, selanjutnya untuk PPC 5. Untuk PPC 5 juga sama, menggunakan gateway dari ISP kedua 140.10 lalu terhubung ke internet. Kita akan coba dua PPC ini agar melewati router ISP pertama. Berarti kita disable IP route 140. Nah, untuk 130 dia otomatis aktif. Nah, dia melewati gateway 130. Dan untuk PPC 5 juga
Dia juga sudah melewati gateway 130 dari router ISP pertama. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi kedua IP gateway. Sebelumnya kita aktifkan terlebih dahulu keduanya. Di sini ada menu distance. Distance berguna ketika semakin kecil distance, maka gateway tersebut semakin diprioritaskan. Sebaliknya, semakin besar angka distance, maka IP gateway tersebut semakin tidak diprioritaskan. Kita akan coba prioritaskan 130. Berarti kita akan memperbesar distance dari gateway 140. Akan perbesar menjadi 10 misal. Nah, di sini gateway 130 otomatis menjadi jalur utama. Sementara ketika gateway 130 kita perbesar distance-nya menjadi 20, menjadi lebih besar dari distance 140, maka 140 lah yang diprioritaskan. Kita juga bisa menggunakan check gateway. Jadi fungsi check gateway ping adalah mengalihkan paket-paket pada jalur lain ketika salah satu dari dua jalur ISP disable. Jadi kita aktifkan check gateway ping pada gateway 130. Untuk 140 juga kita aktifkan ping. Oke. Di sini yang aktif yaitu 140. Nah, kita akan coba disable IP 140. Nah, di sini ketika gateway 140 di disable, router secara otomatis mengalihkan jalur ke IP 130. Nah, ketika diaktifkan kembali, router secara otomatis mengalihkan jalur pada 140 kembali. Jadi itu saja untuk failover. Nah, selanjutnya konsep load balance. Jadi untuk load balance, dua link ISP aktif dan bisa difungsikan bila ingin membagi jalur internet, misal ke Facebook jalur 1 dan ke YouTube jalur 2. Dan untuk praktek, kita akan mempraktekkan load balance ECMP, load balance route rules, dan terakhir load balance firewall mangle. Nah, untuk kasus pertama yaitu load balance ECMP. Untuk konfigurasi load balance ECMP, kita masuk pada Winbox dari sisi MikroTik client terlebih dulu. Kita masuk pada root list, kita disable konfigurasi failover tadi. Selanjutnya kita tambahkan gateway dari ISP kedua dan ISP pertama. Nah, sudah, kita akan coba ping dari tiap PC. Untuk PPC 4, dia menggunakan ISP pertama 130. Sementara untuk PPC 5,
PPC5 juga sama, menggunakan ISP pertama 130. Kita akan coba ping YouTube. Untuk IP YouTube ada banyak, salah satunya 142.251.1291. Terus untuk ping YouTube dia menggunakan jalur ISP2 140. Untuk PPC4 4 juga sama, menggunakan 140. Kita akan coba ping di router mikrotiknya. Kita masuk pada bagian tools, kemudian traceroute. Nah, kita masukkan IP. Untuk protokol kita menggunakan ICMP, kemudian start. Untuk router mikrotik traceroute pada 8.8 menggunakan router ISP pertama. Kita coba ping YouTube. Kita stop terlebih dahulu, kemudian start. Nah, untuk YouTube dia menggunakan router ISP pertama. Nah, jadi untuk konfigurasi load balance HCMP dia masih tidak tentu dia menggunakan router ISP pertama atau router ISP kedua. Nah, pada load balance HCMP kita bisa mengatur bandwidth untuk router ISP pertama dan router ISP 2. Misal sebuah kasus router ISP pertama memiliki bandwidth 2 Mbps, sementara untuk router ISP kedua memiliki bandwidth 10 Mbps. Berarti perbandingan dari router ISP pertama dan router ISP kedua yaitu 1:5. Kita tambahkan gateway. Karena perbandingannya 1:5, berarti kita tambahkan gateway router ISP sebanyak 1. Sementara untuk router ISP 2 kita tambahkan 5. Untuk cek gateway kita kosongkan, distinct juga kosongkan, kemudian apply. Oke. Nah, di sini sudah aktif. Kita coba ping. Press. Nah, pada PPC 4 dia menggunakan 140, berarti router ISP kedua. Untuk PPC 5 untuk PPC 5 juga sama. Kita akan coba trace YouTube. Untuk trace YouTube juga sama, jalur 140. Karena semakin besar bandwidth, maka jalur tersebut yang akan dijadikan sebagai prioritas.
Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi load balance route rules. Jadi kita tinggal masuk pada Winbox, kemudian pada route list kita pergi pada menu rules, kita tambahkan untuk src address kita isi dengan IPVPC4. Untuk IPVPC4 dan IPVPC5 ini sudah statik. Nah, 10.4 untuk IPVPC5 10.5 keduanya sudah dikonfigurasi statik. Kita tambahkan IPVPC4 terlebih dahulu. Nah, selanjutnya pada tabel kita isi bebas. Kita akan beri nama VPC4, tapi sebelumnya saya sudah beri nama VPC4. Play, oke. Kemudian tambahkan IP VPC5. Ini juga sudah saya tambahkan sebelumnya. Nah, kemudian masuk pada routes. Untuk konfigurasi sebelumnya kita disable saja. Nah, kita pada routing mark terlebih dahulu. Untuk routing mark kita tambahkan VPC4. Nah, untuk gateway kita isi salah satu dari gateway 2 router ISP. Saya ingin VPC4 menggunakan gateway 130. Jadi ketika ditambahkan gateway 130.10 berarti VPC4 akan selalu menggunakan gateway 130 untuk terhubung ke internet. Kemudian play. Oke. Tambahkan. Berarti untuk VPC5 gateway 140. Untuk routing mark VPC5 play. Oke. Kita coba trace. Nah, untuk VPC4 dia menggunakan 130 sudah sesuai dengan yang kita konfigurasi. Untuk VPC5 140 sudah sesuai juga. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi load balance mangle. Jadi kita disable terlebih dahulu IP yang tadi kita tambahkan. Kita pergi pada firewall, kemudian mangle kita tambahkan. Untuk chain kita isi dengan pre-routing src address, kita isi dengan IP VPC. Saya akan menggunakan IP VPC4 terlebih dahulu. Kemudian action, kita pilih mark routing. Untuk new routing mark saya akan beri nama mangle 4. Kemudian apply, kita copy, kita tambahkan IPVPC5, ganti nama jadi mangle 5, apply. Oke. Sekarang kita daftarkan pada IP routes. Oke. Tambahkan gateway. Jadi untuk pengkonfigurasiannya sama seperti pengkonfigurasian load balance route list. Kita coba ping.
Nah, sudah sesuai. Juga sudah sesuai. Nah, untuk load balance Mangle sama seperti load balance CMP dengan rules, tapi load balance Mangle ini bisa mendefinisikan paket-paket sesuai protokolnya. Jadi bisa untuk memanajemen bandwidth dengan domain. Itu saja untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.